Oke, kembali lagi ya di channel YouTube Bimbel Pak Amir Tutor ya. Hari ini kita membahas FR bocoran soal asli ya. Dari peserta yang sudah tes, subtes kognitif, pertama bahasa dan kedua hitungan. Oke, ini ya seleksi kompetensinya tes kognitif dan tes manajemen koperasi. Oke, beberapa hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu, kemarin ya, hari tanggal 3 kemarin ya, hari Minggu ya. Itu tes yang peserta yang lolos itu di bawah 7% ya. Jadi semua gagal di kognitif ya. Semua gagal di kognitif karena nih soal kognitifnya per subtes ya. Per subtes itu soalnya eh, ini ya, per subtes itu soalnya banyak ya. Misalnya bahasa 50 soal 7 menit ya. Ini jumlah benarnya harus 30 ya biar supaya aman. Jadi satu soal poinnya satu ya. Benar poin satu, salah poin nol. Jadi setelah 7 menit ya, saya jelaskan dulu ya. Setelah 7 menit selesai bahasa, ini nggak bisa lompat-lompat. Nggak bisa lompat ke subtes 2 terkunci, masih terkunci. Jadi selesaikan dulu subtes satu selesai, baru bisa lanjut ke subtes 2. Selesaikan subtes 2 bisa lanjut ke subtes 3. Yang pertama, kalau sudah selesai, ya udah terkunci, nggak bisa lagi balik ya. Nggak bisa lagi balik. Jadi soalnya itu satu subtes adalah 7 menit ya. 7 menit hitungan, 7 menit pengetahuan umum, 7 menit pola gambar, 7 menit atraksi ruang, 7 menit bentuk, 7 menit. Berapa benar ya Pak? Bahasa minimal 30, hitungan minimal 15, pengetahuan umum 25, pola gambar ini 25, abstraksi ruang itu 13, ini 12 ya. Oke, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Banyak latihan ya. Ini bukan siapa yang pintar kalau sekarang ini, tapi siapa yang bermain cepat ya. Siapa yang bermain cepat dia fokus ke soal tekniknya, tipsnya ya. Harus paham 7 menit 50 soal. Bagaimana cara mengerjakannya? Banyak latihan. Kuncinya banyak latihan. Kalau udah tahu latihan, trik, tips dan triknya udah sering. Kenapa? Karena semakin banyak latihan, maka semakin mudah untuk menjawab soal. Nah, di sini kita sediakan soal latihan yang begitu banyak. Setiap hari akan ada soal latihan sesuai dengan subtes kognitif. Pak, apakah bidang perlu? Bidang perlu, tapi tidak penting kali. Kenapa? Karena semua gagal di kognitif ya. Di bawah 7% yang lulus. Artinya kalau kognitif lulus, maka kamu akan dipastikan lanjut ke SKT. Kenapa? 7% loh yang lulus kemarin. Itu udah rata-rata di hampir semua yang ujian. Itu udah sangat luar biasa parah berarti. Artinya kalau lulus kognitif ya bidang tidak ada PG ya. Kalau bidang nggak ada PG-nya, kalau kognitif ada PG-nya 110 ya, PG-nya 110, maka bidang ini bisa kamu skip dulu untuk belajarnya. Fokusnya ke kognitif. Pak, tapi di bimbel ini apakah diberikan? Diberikan ya, tetap diberikan ya, tetap diberikan bidangnya. Tapi yang paling banyak adalah tes kognitif. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana itu akan tiap malam ada Zoom-nya dan dikasih arahannya. Oke. Bagi yang mau bimbel, silakan di nomor WA 0852 9770 1528 atau 0823 0470 2426. Ini ya tesnya tadi. Ini dia biayanya hanya 150K. Ini nomor rekeningnya. Tinggal transfer langsung WA atau WA dulu boleh ya. WA dulu boleh. Oke ya. Kita kasih gambaran dulu ya. Apa yang diberikan Pak? Yang diberikan itu adalah banyak ya. Ini ya. Ini bocoran dari yang salah satu yang sudah ujian ya. Salah satu ujian ini ya bocoran ininya apa namanya dari ini yang dikasih yang diberikan adalah bocoran yang tes numerik atau hitungan ya. Deret angka ya, deret angka dan soal cerita diskon-diskon. Ya semua sudah saya tanya-tanyakan ya. Jadi semua saya sudah dapat FR gambarannya ya, bukan soal hasilnya tapi FR gambaran. Kalau gambaran sudah dapat maka buat soalnya itu sangat-sangat mudah. Oke. Jadi kalau buat soalnya udah paham, jadi gampang untuk apa namanya, membuat latihan-latihan terus untuk member. Member paham soal arahnya kemana, maka member lebih mudah untuk peluang besar untuk menjadi manajer koperasi merah putih dan kognitifnya bisa di atas PG 110. Oke itu ya. Bagi yang mau silakan mendaftar ya di 0852 9770 1528 atau 0823 0470 2426. Harganya sangat-sangat murah. 150K karena kalau lulus kognitif maka dipastikan ya lulus SKT ya udah jadi manajer karena itu sungguh luar biasa di bawah 7% ya, di bawah 7% ya. Tapi semakin hari pasti semakin banyak lulus, tapi ingat ya, yang sering banyak latihan itu yang cepat untuk mengerjakan kognitif. Oke, bagaimana gambaran itunya Pak bimbelnya? Saya sebelum soal ya, sebelum soalnya, oke, gambaran bimbelnya nanti dikasih yang namanya ini ya. Nah, ini dikasih subtesnya kognitif ya. Ini subtes kognitif 1
Tiap hari ada ya. Setiap hari ada ya. Setiap hari ada ya. Ini masih macet ya. Setiap hari ada ya. Setiap hari ini akan ada latihannya ya. Latihan terus ini paket dua ya. Ini paket dua lagi dikerjakan ya. Paket satu sudah ya. Paket dua setiap hari ya. Setiap hari akan ada yang namanya latihan ya. Latihannya setiap hari ya. Setiap hari ya. Ini udah siap yang paket satu. Oke, ini paket satu ya. Sukses ini ya. Ini ya. Oke, ini paket 6 ya. Oke, ini subtes 6. Oke. Ya, setiap hari ya. Ini setiap hari akan ada terus latihannya ya. Latihannya akan setiap hari ya. Setiap hari. Paket satu udah selesai ya. Paket dua udah pasti hari ini selesai ya. Oke, paket tiga udah pasti setiap hari ada soal latihan ya. Akan didapat ini ya. Ini masih macet. Ini ya latihannya ya. Latihan paket satu, paket dua, dan paket-paket lainnya. Banyak ya. Contohnya seperti ini ya. Sudah ini ya. Ini contohnya ya. Oke, ini contohnya. Oke ya, ini verbal ya, ini verbal, ini verbal. Ya, setiap hari akan ada paketnya. Iya, paketnya masih tersembunyi ya, nggak mungkin dikasih tahu di sini. Oke, kita contohkan ya soal-soalnya. Ya, contohkan soal-soalnya dikasih tryout banyak ya, tiap hari kasih tryout banyak. Oke, contohkan soal-soalnya kita bahas ya. Bagaimana caranya ini? Sinonim, ya. Sinonim dari kata anomali, ya. Sinonim dari kata anomali udah pasti main cepat adalah kejanggalan, ya. Makna dari Exodus, Exodus adalah bukan ini main salah terus ya. Oke, C ya. C perpindahan massal. Ya, jadi ya harus bisa mikir 15 detik ya. 15 detik. 15 detik udah bisa mikir tahu jawabannya. Pak, tapi kalau nggak tahu gimana? Ya pilih aja tembak aja. Tembaknya jangan zigzag. Tapi misalnya nggak tahu B. Dari awal B semua. Tentukan dari awal hatimu mau kemana. Apakah ke B, apakah C, apakah D. Ya saran saya ke B atau ke D. Misalnya dari awal ya yang nggak tahu tuh yang skip soal. Jangan skip soal. Langsung aja jawab. Oh yang nggak tahu jawabannya langsung D aja. D semua aja. Itu dari awal ditentukan. Apakah D pilih D atau pilih C atau pilih B. Jangan zigzag ya. Jangan zigzag. Itu strateginya ya. Jangan zigzag. Oke. Nomor selanjutnya antonim. Antonim cara mudahnya adalah ya cara mudah sekali lagi yang sering banyak latihan itu yang menang ya. Yang sering banyak latihan itu yang menang. Oke, antonim itu caranya adalah melihat dari ini ya. Dari kata-kata ini ya. Absurd. Cari yang kata ini yang apa namanya? Yang beda dari 5 kata itu, yang 4 kata yang lain. Oke, absurd aneh ini sama, bukan jawaban, mustahil bukan jawaban, masuk akal. Nah, berarti ini jawaban. C. Ya, ini bukan jawaban, bukan jawaban, jawabannya C. Oke, seperti itu ya, seperti itu mainnya. Perennial, kita nggak tahu katanya, tapi kita tahu di sininya. Abadi kekal itu sama, bukan jawaban, bukan jawaban. Rutin tahunan ini sama, bukan jawaban, bukan jawaban, jawabannya C. Mainnya seperti itu ya, mainnya seperti itu antonim. Oke, jadi kalau setik emang bisa menjawabnya. Oke, mana yang tidak masuk kelompoknya, nggak masuk kelompoknya, masuk, masuk, bukan, bukan, bukan. Ya, tempat tidur, bukan, karpet ya, karpet di lantai. Oke, lanjut. Mana yang tidak masuk kelompoknya kepala, mata, jantung, telinga, mulut, jantung ya, jantung bukan alat indera. Main cepat ya, itu main cepat namanya. Itu bermain yang sangat-sangat cepat. Oke. Kering lembab siang malam nggak mungkin ya. Cahaya terang nggak mungkin langsung, mana sangat masuk, dingin beku salah, salah udah pasti ya. Jawabannya adalah yang C. Analgesik nyeri. Pelumas gesekan bukan ya. Obat penyakit bukan. Analgesik ini bisa masuk, bukan tapi bukan. Eh, Kapas, ini bisa masuk ini ya, bisa masuk. Kapas luka nih salah, air haus salah, imunisasi kebal antara A sama B. Langsung mikir analgesik, obat nyeri, berarti pelumas, obat gesekan atau penghilang, penghilang rasa. Ini A jawabannya. Oke, penghilang gesekan. Ya mainnya seperti itu, main cepat ya, mainnya main cepat ya. Seperti itu langsung tek 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 tek, jawaban jawaban. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal hitungan. Nah, ini latihannya ya, latihan. Oke, ini latihannya, ini jawabannya skip dulu atau stop dulu. Jawabannya ini, jawabannya adalah yang ini. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Untuk bocoran soal tes kognitif manajer Koperasi Merah Putih KDMP hitungan ya, hitungan. Jadi bocorannya saya sudah dapat semua ya, bagaimana gambarannya. Bagi yang mau member ya silakan Lana latihannya, latihan tryoutnya sesuai dengan bocoran ya. Bocoran dari yang sudah tes. DN angka itu mudah ya, mudah sekali tidak terlalu pusing. Ya sekitar 10 sampai 12 soal ya. Jadi DN angkanya itu langsung bisa nampak ya, nampak langsung jawabannya. Misalnya ini ya tambah
2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Tambah 10 ya. Tambah 10 C. Ini bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2 C. Mainnya seperti itu ya, main cepat. Oke, diskon ya. Ini diskon, soalnya banyak diskon. Seorang karyawan BUMN memiliki kursi kantor dengan harga 800.000. Ini main cepat, 800.000. Main cepat nih. Bacanya aja udah lebih 15 detik kan. Jadi kayak mana caranya? Langsung ke soal aja. Berapakah uang yang dibayarkan? Diskon 25%, 800.000. Berarti yang dibayar adalah 75%. 75 kali 8. 75 kali 8, 04. 4 kali itu 60, 600. Nah, mainnya cepat. Karena 75%, maka yang dibayar aja yang diminta. Dibayarnya adalah 75%. Ya. Mainnya gitu ya, yang cari yang dibayar aja. Ya cari bagaimana latihannya Pak? Latihannya harus sering latihan kognitif. Ya harus latihan kognitif, maka adanya bimbel. Bimbel itu menuntun Anda untuk biar bisa menjawab cepat ya. Biar bisa menjawab cepat karena latihannya banyak dan ada pembahasannya. Jadi ketika banyak latihan dikasih arahan oleh tutornya, maka itu akan menjadikan kamu lebih dapat, lebih cepat dan berpeluang untuk lulus lebih besar. Peluangnya menjadi lebih besar ya. Karena ada tawaran soalnya ya. PPH pajak ya bagi yang mau aja ya, bagi yang mau, yang tidak mau ya jangan pusing ya, nggak apa-apa ya, yang bagi yang mau saja, bagi yang nggak mau ya nggak masalah. PPH pajak, harga sebuah printer adalah 2 juta, belum lulus termasuk PPN 11%. Berapakah total yang harus dibayar pembeli? Yang dibayarnya adalah, ini kan pajak, pajak berarti nambah, 100% tambah 11%, berarti 1,1 ya. 1,1 kali 2, 2 kali 2, 2, 2, 2, jawabannya adalah B. Mainnya gitu, main cepat. Oke, nomor 5. Paramat membeli sebuah televisi seharga 2 juta. Jika ia ingin mendapat keuntungan 20%, maka harga jualnya. Berarti keuntungannya adalah 120%. Berarti menjadi 1,2. 1,2 kali 2, 2,4. Oke, C. Mainnya seperti itu. Nomor 6. Nomor 6, sebuah barang yang dijual dengan harga 1.150 dan penjual mendapatkan keuntungan sebesar berapakah harga beli? Harga beli adalah harga jual dibagi ya. Harga jual dibagikan dengan keuntungan tadi. Berarti dibagi dengan persen untung ini ditambah modalnya. Berarti 115%. Oke, harga jualnya adalah 115 dibagi 115. Jawabannya adalah yang B. Langsung yang B. Karena angkanya pasti bulat ya. B, angkanya pasti bulat. Oke. Harga beli ponsel, ingat harga beli adalah harga jual dibagi dengan ditambahkan. Ini rugi atau untung. Kalau rugi dikurang, kalau untung ditambah. Ini rugi, rugi berarti dikurang 100% dikurang 10%. Berarti sama dengan ini menjadi 90% ya. 90% berarti 27 bagi 9, 3. Oke, jawabannya B. Oke, seperti itu ya mainnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum diakhiri ya silakan bagi yang mau. Bagi yang mau mendapatkan soal yang begitu banyak untuk tes kognitif. Ya, Koperasi Desa Merah Putih silakan ya. Ini semuanya sesuai dengan FR yang diberikan. Nah, ini loh FR yang sudah saya tanya semuanya. Ini hanya screenshot WA. Tanya semua sudah tes. Oke, ini dia beberapa orang yang sudah tanya. Sampai 3 orang sudah saya tanya ya. Oke, harganya sangat murah, 150K. Silakan transfer ke nomor rekening yang tertera. Ini WA-nya 0852 9770 1528 atau 0823 070 2426. Bagi yang belum member, bagi yang sudah member ya sudah tinggal mendapatkan aja soal terus-menerus sampai ujian selesai. Pak, apakah dibimbing Pak kalau lulus dibimbing Pak apa kalau lulus sampai dia SKT ya tetap dikasih ya soal-soalnya. Soal-soal saja ya. SKT tetap dikasih soal-soalnya. Oke. Jadi kita bimbing sampai selesai. Ya, oke ya. Bagi yang mau, ya bagi yang mau sekali lagi, bagi yang mau, bagi tidak mau tidak masalah. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.